description box sekarang. Halo semua, kembali lagi bersama saya Johan di Juna Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini, ya seperti biasa kita akan membahas kembali untuk update dari pergerakan XAUUSD atau gold ini sendiri. Dan ya di video ini adalah video weekly ya. Jadi memang saya tag-nya itu di hari Minggu, berarti untuk minggu ini teman-teman ya. Dan nanti itu akan berlaku ya sampai dengan tanggal 27 Desember ya 2024 ya, dan gak berasa bentar lagi akhir tahun teman-teman. Wah, luar biasa. Jadi bagi kalian yang merayakan Natal ya, selamat hari Natal ya dari saya sebagai owner dari Juno Trading ID, dan selamat tahun baru juga untuk kita semua nanti ya. Di minggu depan ternyata sudah minggu depannya lagi itu udah tahun baru teman-teman, di hari Selasa ke Rabu gitu. Oke teman-teman, mungkin nanti ya saya mau announce kepada kalian juga untuk tanggal 24 sampai dengan tanggal 25 ya mungkin, atau 26 lah gitu ya, dan nanti ke 27 juga ya. Pokoknya untuk mulai dari tanggal 24-an ya mungkin saya akan lebih less update ya dulu ya, karena memang ada beberapa kegiatan yang harus saya kerjakan ya, dan itu pastinya berhubungan di luar trading karena memang ngumpul-ngumpul dengan keluarga juga gitu teman-teman gitu. Jadi tetap saya akan update ya, saya akan usahakan untuk update di video YouTube terutama ya. Dan untuk pengembangan dari script indikator yang memang nanti akan mempermudah kalian untuk trading ya, itu akan saya tetap usahakan bisa kalian gunakan di bulan Januari gitu teman-teman gitu. Untuk indikator kan sudah saya spill ya, indikator sudah saya spill. Oke, jadi kalau indikator ini ya itu udah saya spill di channel Telegram ya di sini. Nah, ini memang untuk indikator ini nanti konsepnya sebenarnya hampir sama seperti indikator pada umumnya ya. Cuma memang bedanya indikator ini adalah dia sudah saya masukin nih SOP trading ya, dan nantinya juga ada zona-zona trading yang memang bisa memaksimalkan profit kalian juga gitu teman-teman. Jadi misalkan zona ini ya overlapping zone misalkan contoh gitu ya, itu nggak boleh trading, ya udah dia nggak akan muncul di sinyal gitu loh ya. Jadi bahasa itu kayak no trade zone gitu ya teman-teman ya. Terus in case untuk trading lagi nanti dia akan muncul lagi ketika jam overlapping session itu habis. Jadi itu akan membantu kalian atau mempermudah kalian ya untuk menyaring sebuah pergerakan tingkat volatility harga market ya untuk kedepannya gitu teman-teman. Dan nantinya akan ada beberapa tambahan SOP juga yang saya masukkan ke dalam indikator ya, dan nanti SOP itu juga pasti SOP itu bisa sesuai dengan SOP entry saya gitu teman-teman. Nanti untuk indikator ini udah pasti efektifnya itu untuk time frame 15 menit itu paling lambat, dan paling cepat itu di 5 menit gitu teman-teman. Jadi kalian bisa gunakan di dua time frame gitu. Jadi kalau kalian sibuk nih kerja atau gimana, kalian boleh gunakan nanti di time frame yang lebih kecil, yang lebih besar, contoh 15 menit itu untuk intraday gitu. Jadi konsepnya ini adalah nanti untuk trend followers ya, tapi intraday trend only gitu teman-teman ya. Dan untuk 5 menit itu biasa kita gunakan untuk yang mau main agak pendek nih gitu ya. Nah, kalian kalau mau main agak pendek, kalian bisa gunakan di time frame 5 menit nantinya gitu. Untuk rilisnya saya belum tahu apakah akan rilis nanti di versi MT4 ya, untuk pasang di MT-nya, atau saya akan rilis di TradingView gitu ya. Karena juga banyak yang udah masuk DM ke saya mengenai indikator ini, jadi saya mau jelaskan di video ini teman-teman. Dan pastinya kalau di TradingView nanti kemungkinan besar scriptnya itu akan berjenis invite only. Jadi nanti akan saya jelaskan cara penggunaannya dan juga cara mendapatkan script ini ya di bulan Januari nanti gitu teman-teman. Pada saat script ini benar-benar sudah saya publish ya, untuk siap digunakan oleh kalian semua gitu. Dan nanti akan saya buatkan juga video tutorial cara menggunakan script ini, penjelasannya dan lain sebagainya gitu ya, supaya nanti makin optimal juga gitu. Dan nanti mungkin Juno Trading ID Premium yang akan jalan
di bulan depan ya, kan harusnya jalan bulan Desember ini tapi saya undur jadi bulan depan karena saya mau sekalian masukin script ini ya sebagai sistem trading yang lebih simple ya untuk premium ke depannya gitu teman-teman. Oke, jadi untuk kalian masih stay di premium, I really say thank you ya untuk kalian semua, dan jangan khawatir ya untuk premium yang member berlangganan ya, itu akan saya hitung ya sesuai dengan ketentuan yang sudah saya share di channel premium teman-teman. Jadi akan ada bonus juga untuk kalian semua gitu. Oke, jadi tenang aja pokoknya ya, semua akan diatur sedemikian rupa dan sebaik mungkin pokoknya. Oke, jadi tujuan script ini sebenarnya untuk mempermudah kita untuk trading ke depannya, intinya gitu teman-teman. Oke ya, jangan lama-lama membahas script karena pasti kalian buka video ini, cari video ini itu untuk membahas pergerakan XAUUSD ke depannya gitu teman-teman. Oke, bisa dikatakan ini saya sedikit promosi script saya, tapi ya ini belum bisa saya publish ke publik untuk digunakan, jadi masih saya testing dulu ya, terutama beberapa bug yang masih saya perbaikin ya. Itu nanti setelah selesai, ini lagi finishing juga sebenarnya, ini lagi proses finishing dan udah selesai pasti akan saya share ke kalian semua. Oke. Ya, jadi sekarang kita mau bahas dulu untuk gold ya. Jadi pada minggu ini di jam 2 siang ya kita bahas gold, dan seperti biasa kalau kita lihat gold not much movement ya. Setelah dia pullback, ini saya sedikit ada pergantian mapping ya. Mapping ini ada sedikit saya sesuaikan lagi. Kan sebelumnya kalau kalian perhatikan sini ada dua zona ya, zona atas, zona bawah gitu kan. Nah, ini saya jadikan satu zona gitu. Kenapa? Karena setelah kita teliti lebih lanjut ya, ini ada order block, ini ada rejection, ini ada order block ya. Nah, ini rejection lagi, berarti ini adalah zona yang memang digunakan oleh si time frame 4 hours ini untuk jadi titik pullbacknya dia atau titik baliknya dia gitu teman-teman. Oke, jadi untuk zona ini ya saya sesuaikan di time frame 4 jam. Karena untuk menghadapi kondisi market yang seperti ini kita butuh time frame yang less spike dan juga bahasanya tuh kayak apa ya, noise di candlenya tuh sedikit gitu. Nah, yang paling mendekatin adalah time frame 4 jam ini gitu teman-teman. Oke. Jadi usahakan untuk kalian semua, terutama kalian yang baru belajar dan juga terjun ke dunia trading ini ya. Kalau kalian mau bikin atau belajar analisa ya, bikin mapping seperti ini ya, itu kalian bisa gunakan time frame 4 jam dan paling kecil 1 jam dulu gitu. Nanti eksekusinya kalian tetap di time frame 15 menit. Oke. Jadi jangan time analisa ataupun bikin zona itu di time frame kurang dari 1 jam karena itu nggak efektif gitu teman-teman. Kalian boleh tes ya, kalian boleh tes gitu. Mungkin ada beberapa metode yang efektif ya, ada juga beberapa metode yang kurang efektif gitu. Jadi ya tergantung kembali lagi ke kita sebagai trader itu gimana gitu. Jadi saya nggak bisa bilang juga, oh ya kalau di bawah 1 jam berarti nggak akan profit nih, harus ada 1 jam bikin mapnya, nggak juga gitu. Karena setiap orang pasti punya metode yang beda-beda, dan itu kalian yang tahu nih sendiri nih menyesuaikan, oh saya cocoknya tuh di mana gitu. Kalau saya dari dulu memang paling kecil itu 1 jam untuk membuat suatu mapping gitu, dan nanti eksekusi tetap di 15 menit ya, 15 atau enggak di 5 menit gitu. Jadi kalau 1 menit itu agak jarang, bahkan nggak pernah, karena itu terlalu noise untuk candlenya teman-teman ya gitu. Oke, kalau ditanya untuk eksekusi 15 menit itu cocoknya di mana sih gitu. Nah, kalau 15 menit itu biasa untuk intraday ya. Jadi kalau kita main intraday nih, kalian punya kegiatan yang memang nggak bisa selalu ya ngawasin time frame chart itu sendiri, kalian cocok di 15 menit gitu. Tapi kalau misalkan itu berarti sesi Asia sampai London ya, sesi Asia sampai London berarti dari pagi ya, dari pagi nih sampai sore gitu. Oke. Nah, tapi dari sore ya, sore nih, ini sore nih ya sampai malam ya, itu kan udah masuk sesi London ke US ya. Itu pasti pergerakannya kayak ular gitu kan. Nah, itu wah luar biasa ada pergerakannya pokoknya. Itu cocoknya kalian pakai time frame 5 menit gitu. Jadi London ke US itu 5 menit sampai US itu 5 menit. Kenapa?
Karena kalau kita 15 menit kita pasti ketinggalan gitu teman-teman. Jadi penggunaan time frame ini itu juga berdasarkan dengan kondisi ya dan juga SOP yang kita gunakan. Kalau saya SOP tetap sama, paling beda time frame aja. Itu kalau dari saya gitu, oke? Supaya kalian nggak nanya-nanya lagi nih bang, kalau begini entry di 15 menit cocoknya di sesi apa? Terus entry di time frame berapa? Nah ini saya sudah berusaha untuk menjawab tentang entry ya untuk kalian semua gitu. Nah kalau ditanya konfirmasi entry itu bagaimana? Konfirmasi entry ya kalian paling simple itu adalah dengan menggunakan bullish engulfing, bearish engulfing, intinya candle pattern lah, candle pattern kalian gunakan ketika masuk ke dalam zona 1 jam atau 4 jam yang sudah kalian buat gitu ya. Jadi ketika harga sudah masuk ke dalam zona itu, kalian switch ke 15 menit gitu loh. Contoh di 15 menit misalkan di saat ini nih ya, ini 4 jam. Nah misalkan di 15 menit candle yang masih belum terbaca dengan jelas seperti ini, yowes nggak usah di entry gitu loh, tinggalkan gitu loh. Nggak usah kalian pusing-pusing, aduh ini gimana nih mau entry gitu, nggak usah pusing-pusing. Kalau kalian nggak nemu entry ya udah nggak usah entry, jangan dipaksakan gitu teman-teman, oke? Jangan dipaksakan gitu. Nah ini zona resisten, berarti bukan berarti setiap zona yang sudah kita buat kita harus entry, nggak harus begitu gitu. Contoh lain ya, ini 15 menit lagi kita masih di zona yang sama. Contohnya yang bisa kita entry, nah contoh di sini ini belum ada kejelasan dari market, oke? Begitu turun nih belum ada kejelasan, oke kita nggak usah entry. Nah ketika di UDN ada kejelasan nih, nah ini bullish engulfing, oke ini bullish engulfing nih, bullish engulfing. Begitu dia break ya, nah kondisinya apa? Kondisinya dia ngebreak nih dari volume dari area support ya, dan dia udah mulai masuk lagi naik ke atas. Nah ini kita baru entry begitu ada bullish engulfing gitu. Nah bang kalau dari bullish engulfing yang sebelah sini kan juga ada bullish engulfing nih ya, itu gimana sih gitu loh. Nah kalau misalkan dia sudah ada bullish engulfing ya, sini ada bullish engulfing, kita kenapa kita baru entry sini ya? Oke, kita pertama tambahkan lagi konfirmasi entry dengan menggunakan, kalau saya suka pakai volume gitu teman-teman. Saya suka pakai volume. Kenapa? Karena volume ini sangat membantu. Kalian perhatikan, bullish engulfing yang ada di sini itu tidak memiliki volume yang kuat. Bullish engulfing di sini itu memiliki volume yang kuat. Gitu. Nah, berarti yang valid yang mana? Yang valid itu adalah bullish engulfing yang ini. Yang ini tidak valid. Gitu. Nah, ini yang saya suka dari volume. Gitu. Jadi kita nggak double entry gitu, kita benar-benar entry sekali ya, habis kita langsung set target kita gitu teman-teman. Inilah kenapa kita butuh yang namanya konfirmasi volume atau sistem trading ya, yang memang jadi SOP trading kita ke depannya gitu teman-teman. Oke, jadi ini penting gitu loh. Kalau seperti ini nggak ada, ini kan kalau kita lihat nih ya, ini udah imbang-imbang semua ya gitu loh. Nah udah kita tinggalkan aja, ini kan imbang nih ya, ya udah tinggalin aja, nggak usah di entry gitu. Kita cuma cukup entry ketika kita melihat sesuatu itu clear gitu loh ya, ini clear kita baru entry gitu. Contoh lagi ini ya di resisten, oke. Nah kita lihat ini rejection pertama, oke, rejection pertama volumenya nggak jelas gitu. Jadi volume di rejection pertama itu nggak jelas, imbang-imbang gitu loh teman-teman. Nah ini kita nggak usah entry in case dia sudah di resisten gitu, nggak usah entry. Nah kita entry, nah ini kita lihat rejection kedua di sini volumenya kuat, gede gitu loh, volumenya gede ya, di sini gede. Nah ini kita baru entry gitu loh, kita set target SL-nya di atas rejectionnya dia, ini SL di bawah rejection dia aja gitu loh. Jadi trading itu simple ya ketika kita tahu dan paham posisi kita, strategi entry kita tuh gimana, ditambah risk management itu kita tuh gimana. Jadi begitu kita masuk, klik sell, klik buy di sini, kita tahu nih SL kita berapa dolar, SL kita berapa dolar ya, itu dulu yang kita pantau. Baru habis itu turun, profit kita mau berapa dolar nih, baru itu naik, profit kita mau berapa dolar gitu. Oke. Nah itu adalah cara entry dan juga cara membuat mapping gitu teman-teman. Itu adalah tanpa menggunakan indikator yang banyak ya. Jadi kita cuma memanfaatkan SND, SNR,
volume, candle pattern. Ya, jadi biasa 4 SOP ini yang saya gunakan gitu, karena saya jarang menggunakan indikator yang aneh-aneh gitu teman-teman. Yang paling sering saya gunakan itu moving average ya, eksponensial, tapi yang eksponensial sama RSI pun yang 14 itu default gitu teman-teman. Oke. Ya, jadi gitu. Oke. Nah, sekarang kita mau bahas lagi untuk gold ya, semakin panjang aja videonya teman-teman ya. Jadi gitu, ini untuk cara entry segala macam ya. Sekarang kita mau lanjut untuk video pembahasan XAUUSD pada minggu ini. Oke, lanjut lagi ya. Kita mau bahas chart untuk XAUUSD selama minggu depan ini ya. Dan memang kalau kita lihat untuk minggu ini gold tidak banyak pergerakan ya. Pergerakannya cuma sedikit ya, tapi memang cukup banyak pipsnya gitu teman-teman. Nah, ini kalau kita lihat memang dia kembali lagi ke area zona sideways ya. Dia balik untuk retest ke range sideways yang di breakout sama dia. Berarti kan range sideways ini adalah area resisten ya. Ini resisten untuk si gold itu sendiri gitu. Sebenarnya resisten itu dimulai kan satu kotak ini ya, itu dimulai dari 2619 sampai 2652 gitu. Karena memang terlalu besar, maka kita pecah jadi dua zona di 4 hours gitu. Sebenarnya di 1 hour sendiri kita masih bisa pecah lagi jadi satu zona lagi ya. Ini di time kurang lebih di level 2636 ya, 2636 sampai 2640 ya. Kalian perlu ingat ya, 2636 ini adalah resisten. Jadi ada 4 jam punya resisten ya, ini 4 jam. Nah, ini 1 jam. Oke teman-teman, nah ini ada 3 resisten sebenarnya. Jadi ini major, ini minor gitu teman-teman. Oke. Nah, kemudian kalau kita lihat lagi nih, nah ini saya mungkin screenshot juga supaya kalian bisa ngambil ya. Nah, saya share ke channel Telegram. Nah, ini kalian boleh pantau di sini. Artinya selama gold ya untuk saat ini dia tidak break dari 2652 di sini nih. Ya, di sini maksimal, di sini dia masih akan terjun ke bawah lagi dengan target mungkin ya di sini, bukan mungkin sih tapi pasti gitu ya, 2695 sampai 2685 ya di sini. Ini adalah target pertama dia pasti ya. Kemudian target kedua itu di sini 26553, 2645. Lalu yang terendah untuk saat ini gold masih bisa balik ke area resisten sideways zone ya di sini. Nah, ini sideways zone dia juga kan breakout. Nah, ini kan breakoutnya belum di retest sih sama dia gitu ya. Ini juga jadi area buy zone kita. Dan ini masih jadi potensial buy zone yang memang bisa kita jadikan swing zone untuk target 2600 lagi gitu teman-teman di sini. Itu ada kurang lebih di level harga 2518 sampai 2527 ya teman-teman ya. Karena ini masih jadi red zone. Ya, ini setelah dia breakout kalian perhatikan dia belum ada retest kembali gitu teman-teman. Oke. Jadi kan ada dua zona nih ya. Ini zona pertama sideways range ya. Ini zona kedua sideways range. Nah, bedanya kalau sideways ini udah retest. Nah, ini lagi retest sama dia. Ya, ini udah retest nih. Ya, kalau dia nggak ngebreak sideways range ini, dia turun untuk ngambil sideways range yang kedua di sini. Nah, ini di 2527, 2518 dan penurunan ekstrim itu bisa sampai 2472 sampai 2486 gitu teman-teman. Ini kalau kita ngomongin untuk jangka panjang ya teman-teman ya. Tapi kalau untuk Senin atau selama 1 minggu depan ya, patokan kita tetap sama ya. Patokan kita tetap sama. Ini zona pertama, ini zona kedua, ini zona ketiga gitu. Tapi karena ini intraday kan ya, jadi ini nggak saya masukin gitu teman-teman. Jadi yang kita pantau ini satu, oke, ini yang kedua, dan ini yang ketiga, oke, sampai yang keempat ini 2719 sampai 2720 gitu teman-teman. Cuma kalau memang mau dia decline lebih jauh ya, jangan sampai dia break di 2645 sampai 2652 ini di sini ya. Ini nggak boleh di break, baru dia bisa decline turun untuk ngambil area sideways yang kedua lagi. Itu kurang lebih di sini tadi 2527 sampai 2518 gitu teman-teman. Oke. Nah, sekarang secara trend ya untuk 4 jam ini dia turun ya, karena dia sudah break dari area sideways dia. Jadi kalau dia break dari sini nih, dari 2585, itu dia akan membentuk area boss yang baru. Ini boss baru di sini. Nah, sedangkan di sini itu adalah area choice ya. Ini choice ya dia gitu teman-teman. Oke, ini kan naik nih
berarti kan uptrend. Nah terus ini turun lagi, nah ini jadi charge ya, change of character lagi nih gitu. Change of character pertama, nanti begitu dia bisa break dari 2585, ini boss yang pertama gitu teman-teman, baru nanti dia bisa ngarahin turun sampai 27 sampai 2518an gitu. Oke. Nah cukup jelas ya kalau begini ya. Sekarang kita mau lihat untuk news ya. News minggu depan itu ada dari GDP ya, GDP pound sterling ya, UK itu ada GDP kuartal 3 report ya, sama dari USD itu di jam 10 malam itu ada CB Consumer Confidence teman-teman gitu ya. Ini untuk yang GDP yang UK punya di jam 2 siang teman-teman. Oke. Nah kemudian untuk Tuesday atau hari Selasa ini UK, London, terus holiday ya, US itu holiday semua, ini early close market semua ya teman-teman ya. Jadi jam 12.30 udah close, atau di kita tuh jam setengah 1 malam dia udah close ya. Nah kemudian sampai tanggal 25 ini holiday juga, holiday session ya, jadi kita close market semua ya. Tapi untuk yang Tuesday ini dia ada news untuk USD itu di jam 20.30 sampai 22.00 atau jam 10 malam itu ada new home sales sama durable goods order gitu teman-teman. Jadi 24-25 itu kita liburan teman-teman. Oke, nggak banyak pergerakan ya. Kemudian nah di 26 juga sama, ini holiday juga ya. 26 juga sama, holiday juga. Coba ada ini surplus claim ya di sini. Ini di hari Kamis ya. Lalu di hari Jumat ini nggak ada news yang signifikan. Jadi sebenarnya jadwal untuk tahun ini sudah bisa dikatakan selesai teman-teman. Dan memang kita ngejarnya nanti di tahun depan lagi gitu teman-teman. Oke, jadi ya untuk kalian yang lagi liburan pokoknya have fun ya. Dan bagi kalian yang masih dalam kondisi minus ya, semoga nanti tahun depan kita bisa recovery untuk lebih baik lagi ke depannya gitu teman-teman. Oke. Ya, jadi jangan disesalin, jadikan pelajaran untuk kita semua di tahun ini ya, bagi kalian terutama untuk yang baru terjun ya, jangan nyerah pokoknya. Dan tetap pastikan kalian belajar banyak dari kesalahan-kesalahan yang sudah kalian lakukan di dalam trading ini selama 2024 supaya kita bisa lebih baik lagi ke depannya di tahun 2025 nanti gitu teman-teman ya. Jadi memang dari OI data pun ya, ini OI data memang masih ada gejala bullish movement ini untuk yang hari Senin. Cuma ya paling cuma rame sih di Senin ya. Kalau untuk yang beberapa hari ke belakang ini udah sepi gitu teman-teman. Jadi bisa dikatakan mereka juga sudah pada out semua dari pasar, dan last day yang mereka untuk trade itu ada di hari Senin nanti gitu teman-teman ya. Jadi gitu. Mungkin Senin nanti akan jadi hari yang sangat volatil ya, karena banyak kepentingan-kepentingan yang personal yang akan dituangkan di hari Senin nanti gitu. Jadi harus tetap hati-hati ya teman-teman ya. Terima kasih bagi sudah nonton kalian semua ya. Sehat-sehat selalu, jaga kesehatan, dan bagi kalian lagi jalan-jalan keluar kota, tetap utamakan kesehatan dan juga keselamatan, dan semoga sampai tujuan dengan selamat. Terima kasih dan sampai jumpa pada video berikutnya.